Hey again everyone, welcome back again the Bitcoin update. Bitcoin masih meneruskan tekanan jualnya teman-teman sekalian. Jadi melanjutkan market structure yang kemarin kita bahas pada saat live streaming ya. Selama supply-nya nggak di break, artinya sellers atau bear masih tetap bisa mendominasi pergerakan market secara keseluruhan. Dan pada video kali ini kita mau bahas update-update terbaru terkait dengan US government shutdown, dampaknya terhadap market, dan lebih krusial lagi adalah kondisi support level untuk Bitcoin yang kita harus perhatikan sebagai potensi batas bawah dari penurunan yang berlangsung selama beberapa hari terakhir ini. Oke, so langsung aja teman-teman kita kasih update dulu. Jadi di sini CryptoQuant ya, dia punya Twitter, tadi ada posting sekitar 4.36 sore waktu Indonesia Barat, diambil dari salah satu analisnya di CryptoQuant. Menjelaskan bahwa ternyata Bitcoin itu terkena selling pressure, salah satunya juga disebabkan oleh US government yang shutdown karena mempengaruhi liquidity flow. Dan setelah itu kita cek nih dari TGA. Jadi buat yang nggak tahu, TGA itu adalah Treasury General Account. Ini kita bisa bilang kayak rekening APBN-nya si US gitu. Uangnya nggak dipakai teman-teman ya dalam beberapa bulan terakhir. Minggu terakhir lah terutama ini nge-spike-nya lumayan gitu, dari 841 miliar dolar ya di sini itu naik menjadi hampir 1 triliun dolar ya, bahkan udah sempat 1 triliun dolar per kemarin tuh tanggal 30 Oktober gitu ya. Jadi angka itu naik nge-spike diakibatkan oleh US government shutdown. Karena nggak bisa bayar gaji dan banyak federal workers nggak dibayar, ya otomatis juga mempengaruhi belanja negaranya si US. Jadi ada beberapa sektor itu bisa dibilang terhenti dulu dan akhirnya menyebabkan liquidity itu semakin kesak ya, kemasuk dalam account ini gitu. Account ini ya bisa dibilang rekeningnya pemerintah, jadi nggak dipakai duitnya. Bingung gitu mau diapain. Nah, melihat kondisi tersebut, kita juga perlu tahu dong berarti update kapan government shutdown akan segera berakhir. Nah, ini ada update terbaru. Baru juga tadi, ya dari salah satu majority senate leader, ya namanya John Thune. Ini dari perwakilannya Republik atau si Trump punya partai ya. Di sini mengatakan kalau we are getting close to an off-ramp here gitu. Off-ramp itu saya selidiki gitu. Artinya apa teman-teman ya? Jadi sebenarnya mereka akan menjalankan atau menyepakati bersama, karena udah mungkin banyak tekanan publik ya, dari politik juga demikian gitu kan, bahwa akan berlangsung yang namanya stopgap funding bill gitu. Tujuannya di sini stopgap funding bill adalah untuk memberikan pembiayaan atau pendanaan secara jangka pendek ya, temporary teman-teman, sambil mereka menjalankan kembali diskusinya dan menemukan titik tengahnya tuh terkait dengan beberapa permintaan terakhir dari Partai Demokrat seperti Obama Healthcare dan lain-lain gitu ya, yang sempat ditiadakan oleh pihaknya Republik gitu. Jadi itu yang bikin mereka akhirnya ketemu dan clash sehingga tidak terjadi kesepakatan dan tidak dilanjutkan ya pembiayaan terhadap US government. Nah, sekarang kondisinya setelah seperti itu berarti ekspektasinya seperti apa ya. Di sini dikatakan sih, memang dari CryptoQuant sendiri juga, sebenarnya ada analis CBO percaya kalau market itu akan rebound setelah shutdown ending. Tapi kalau katanya Xwin Finance di sini menjelaskan bahwa secara on-chain data menunjukkan kalau tidak akan semudah itu gitu untuk dia recover. Mungkin akan butuh waktu lebih panjang gitu. Dan memang sebenarnya logically guys ya, based on yang kita pelajari juga selama bertahun-tahun ya di market crypto itu bukan sesuatu yang ya udah santai aja gitu ya, langsung reacting berdasarkan situasi tertentu. Kadang-kala dia perlu yang namanya manipulasi dulu. Oke, selain manipulasi, ada pun beberapa kondisi di mana ketika kapitulasi berlangsung, katakanlah pada saat tanggal 28 Februari dan pada saat tanggal 5 Agustus 2024. Itu nggak langsung serta-merta dia langsung rebound gitu ya. Kadang-kala ada proses di mana dia harus retest dulu. For example like this one and another one, dan di 5 Agustus juga ada retest sekali dulu sebelum baru akhirnya dia creating bottom gitu. Nah, pertama yang perlu kita ketahui sama-sama adalah kita memang udah di penghujung cycle. Ya, banyak banget berita soal distribusi, kemudian juga dari sisi demand ETF udah mulai melambat gitu. Walaupun kita tahu katanya si updatean terakhir ya, ini by the way dari Farsight-nya lagi error nih, jadi kita nggak bisa buka dia punya data ya. Cuma updatean terakhir, Michael Saylor dari Strategy tetap beli dan Meta pun tetap belanja Bitcoin gitu di dip yang terjadi saat ini. But that's not gonna be enough, right? That's not gonna be enough. We need more demand.
Dan demand itu harus tercipta juga dari market, bahkan dari retail juga gitu sebenarnya kan untuk fase euforianya. Nah, saya nggak ngelihat fase euforia itu akan berlangsung. Karena gaya mainnya sudah berbeda dengan tempo yang lama. Ya, kalau kita ngelihat pada era dulu, ya adapun kondisinya begitu dia masuk ke fase euphoric ya, market itu langsung dalam keadaan significant rally gitu kan. Dan happy gitu, everyone happy gitu at that time gitu. Cuma kalau saat ini nggak bisa seperti itu. Kelihatannya market akan dibawa lebih ke arah yang kita tahu ya, lebih ke arah yang boring gitu kan. Jadi para institution ini mungkin memanfaatkan kondisi market saat ini untuk kemudian mereka reaccumulate, but at the same time yang menciptakan fearful gitu. Dan ada leverage reset juga yang tentu saja memberikan kita informasi bahwa well, the market optimistic ya, itu sudah dibalas dengan kerugian yang sangat-sangat amat fatal gitu. I mean kita bisa cek dari liquidation dan baru aja kemarin ya, katakanlah kita ngelihat ada liquidation lumayan gitu. Tapi hari ini kena lagi teman-teman sekalian gitu kan. Kenapa? Every time harga baru mantul dikit, orang-orang ini udah open leverage dengan size yang besar gitu. Jadi mereka nggak tahu tuh ya, dia punya istilahnya mereka punya risk management tuh kayak gimana gitu. Apakah mereka tipikal yang betting dan aggressively hit terus gitu kan. Saya dapat kabar nih, katanya Trump Insider ya, yang fotonya selalu pakai anaknya ya, si Eric Trump gitu kan. Jadi setiap kali insider lagi ngelong atau short gitu, katanya win rate-nya 100%. Akhirnya ini kena liquidated. Informasi terakhir kayak gitu. Trump Insider with 100% win rate just got fully liquidated on his longs after 14 successful trades and $33 million profit. Sekarang dia all in dan lost sekitar $45 million in a single trade. Crypto is a wild space. Well, sebenarnya bukan masalah kriptonya ya. Dimanapun sama gitu. I mean if you trade S&P 500, you think it's gonna be fine gitu. But ternyata drop juga gitu. Ya, bayangin loh. Ini New York close pagi gitu kan. Ini New York close guys jam 4 pagi. Jam 6 ya kita ngelihat Asia open. Look at what happened guys. S&P 500 drop. Bukan di New York session, tapi di Asia session. Dia drop sekitar 1,31%. Well, if you go all in di sini ya obviously Anda juga akan kena liquidated gitu. Jadi sama aja ya, kita mau ngomongin Bitcoin, kita mau ngomongin S&P ya, sama aja teman-teman sekalian ya. If you go all in any kind of market, Anda akan kena wreck gitu. For example, XAUUSD, Anda pikir fine-fine aja gitu ya? Enggak juga. Kalau sekalinya dia drop kayak gini, kena liquidated, ya liquidated aja gitu. Anda short the market and then it keep pushing up ya, ke harga yang lebih tinggi, ke harga yang lebih tinggi, harga yang lebih tinggi, tetap kena liquidated. So, apa yang bisa selamatin kita? Jawabannya ya selalu seperti yang saya katakan berkali-kali, berulang kali, yaitu risk management. Juga harus proper gitu ya. Nah sekarang kalau kita lihat kondisinya Bitcoin in the very short term, kita udah break dari channel ya. Berarti kita bisa expecting dong adanya further correction gitu kan terhadap current market condition ya. Bisa terjadi further correction terhadap market condition saat ini. Ada beberapa level yang bisa divisit teman-teman. Perlu kita ketahui bahwa per kondisi ini terakhir terbentuk ya, kita sebenarnya masih dalam keadaan bullish gitu ya. Bahwa di sini kita bermain di dalam range yang terbentuk pada previous swing ini. Jadi ini secara teknikalnya nih teman-teman ya. Oke, before saya lanjut ya, saya lupa. Kita update dulu ya. Extreme fear condition guys hari ini ya. Di CoinGlass sih dia masih 22, tapi kalau di alternative.me itu udah di 21 dan udah dianggap extreme fear. Ya itu biasanya banyak dipakai orang-orang juga sih untuk menentukan fear and greed index di crypto market, terutama Bitcoin, dan dia udah mencapai extreme fear. Kemarin 42, hari ini 21. Crazy guys. That's a good condition ya buat kita melihat market itu udah mulai exhausted ya, udah mulai tired, udah mulai capek gitu. It's a good condition actually. Nah, kemudian dari sisi liquidation udah kena 1,36 billion dollars lagi per hari ini. Long leverage ya udah kena 1,22 billion dollars. Another good case gitu ya, dalam artian kita nggak akan bisa ngelihat market rebound kalau nggak ada kondisi-kondisi seperti ini. Jadi fearful itu emang harus tercipta. Ya, like it or not gitu guys. Dan kondisi terakhir,
Udah sih, saya rasa itu doang yang perlu diupdate ya. Kita balik ke price actionnya. Jadi kalau price actionnya sendiri, di sini kalau kita lihat ya, ini on the higher time frame perspective. Oke, ada beberapa key level yang mungkin bisa disamperin sama Bitcoin ya. Sebelumnya saya pengen update dulu teman-teman. Ya, kita mungkin bisa pakai trend line. Oke, for example like this. Wah, ini trend line nih, breakdown. So it's a bear market ya. Apalagi memang waktu itu bear market gitu kan. Technically dia habis bearish gitu. Dan baru naik perlahan, orang berpikir oke, naik nih. Ternyata this is the end before akhirnya dia benar-benar rebound. Ya, like I said before, trend line itu very subjective guys. Oke, setelah itu terjadi saya bisa geser kayak gini gitu. Tapi setelah itu nggak berguna, ya kan? Trendline itu udah nggak kepake, nggak akan kepake lagi tuh. Kapan dia visit ke situ? Nggak ada. Nah, otomatis orang akan cari trendline yang baru. Probably trendline yang baru itu adalah dari sini ke sini, ya kan? Tuh, Anda bisa lihat. Oh, nih trendline baru nih. Oke, tarik dari bawah ke tengah, kemudian ketemu di sini. Wah, ternyata dia bertahan satu kali, hop. Mereka buy, kena liquidated, dia naik. Sekarang mereka ya probably yang di sini nge-short kena liquidated. Ya, begitu dia naik, wah ini harusnya long nih, saatnya long. Dia long, kemudian kembali liquidated. Ya, baru kemudian perlahan-lahan market create bottom. Gitu. Lagi-lagi trend line itu sangat berbahaya. Ya, terus setelah terjadi kondisi itu, oke, orang gambar trendline baru, nggak kepake lagi guys, ya, up until today gitu. Kalau kita tarik seperti ini nggak kepake lagi gitu. Nah terus gimana? Ya trendline baru lagi, low ketemu low, dan Anda tarik ke sini gitu. Oh iya nih, next stop bakal di situ gitu. Ya jangan-jangan prosesnya nggak akan segampang itu. Jangan-jangan prosesnya harus melibatkan yang namanya fake out dulu, hop. Baru kemudian ada proses recovery. Ya, kondisi kayak gitu bisa terjadi gitu. Even today dengan kondisi terakhir gitu kan. Katakanlah ini ketemu trend line gitu. Sama Anda bisa tarik trend line juga. So it's chopped around ya kan, and then dia baru turun gitu. Jadi ini orang berpikir wah ini ternyata failed. It's just a fake out, it's time to buy gitu kan. After 10-10 orang pada buy di altcoins, kemudian pada buy di Bitcoin menggunakan leverage, dan ternyata they made a mistakes gitu ya. Ternyata nggak sesuai ekspektasi, bam, bantingan terjadi dan turunnya cuma, ya sekarang kita bisa bilang turun 9% gitu kan teman-teman sekalian. Dari terakhir dia menciptakan high point di sini, 9-10% lah. Tapi altcoins itu turunnya udah dalam banget teman-teman. Ya sangat-sangat kerasa gitu. That's why for some people yang mungkin lebih banyak portofolionya di altcoins, itu pasti akan terasa sangat-sangat ya sangat-sangat kecewa gitu dengan kondisinya. Dan saya sangat mengerti, apalagi kalau misalkan ini first time cycle ya. First cycle buat sebagian orang itu pasti akan lebih dominannya di Bitcoin lebih dominannya di altcoins instead of the Bitcoin. Akhirnya kondisi tersebut ya secara sentimen menciptakan kekhawatiran yang lebih jauh gitu kan. Nah saya bukan denial ya, I mean I'm still objective teman-teman sekalian. Kalau saya ngomong dari sisi perspektif internalnya, kemarin udah bilang juga sama teman-teman ya, selama dia nggak break dari zona ini, we are still bearish gitu. And today kita juga sama, udah ketemu dua POI baru. The first one is here, the second one is di sini. Karena di sini terdapat fair value gap. It means selling pressure-nya di situ lumayan kuat guys. So kalau misalkan Bitcoin nanti malam di sesi New York, andaikan kita lihat dia rebound gitu ya. As long dia nggak bisa claim zona ini, Anda jangan berharap dia naik dulu gitu. Selling pressure masih bisa berlanjut dengan ekspektasi retest itu up to ke zona 102.000. Kenapa 102.000? Karena kalau kita lihat dari higher time frame perspektif teman-teman sekalian, itu adalah order blocknya. Dan sekaligus merupakan low point pada tanggal 10.10 tadi gitu. Jadi kalau kita mengacu pada kondisi yang terakhir-terakhir, ini kan kapitulasi, dia naik, retest lagi guys. Ya dia naik, retest sekali lagi, baru kemudian dia ada potensi untuk rebound gitu. Kalau kita lihat dari sisi technical, misalnya teman-teman menggunakan dari ya kayak MACD dan lain-lain gitu ya. Sebenarnya ada beberapa kondisi menarik di mana kita itu mulai terbentuk yang namanya divergence guys. Ya, divergence. Jadi selling pressure yang saat ini terjadi itu secara momentum sudah lebih lemah dibandingkan dengan sebelumnya yang terjadi pada saat 20 Oktober. Jadi 20 Oktober tuh di sini posisinya tuh ya. Sementara harga itu sudah ongoing menciptakan lower low dengan kondisi indikatornya menciptakan higher low. Jadi di sini memang itu kita udah terlalu
overdue untuk potential rebound. Reboundnya juga sebenarnya bukan sekedar untuk dia mungkin ya menciptakan higher high atau all time high baru gitu. Saya sih expecting paling enggak dia bisa aja ngisi gap yang ada di sini. Ya, we have this gap and still the gap itu masih berlaku untuk tetap bisa menjadi target liquidity. Ya, I mean kalau misalkan banyak orang nge-short, obviously stop loss mereka akan di atas high point itu. Dan gap itu juga disertai dengan mass liquidations ya. Kalau misalkan Bitcoin visit ke level 115.000 atau 118.000, itu 10 billion dollar kena liquidated guys. Kalau sekarang orang pada nge-shorting dan mereka making money, at some point mereka akan jadi ya kalau kita bilang terakhir flush out, otomatis ya mereka akan jadi short squeeze-nya gitu. Ya, kalau kita ikutin timeline update saya terakhir, I'm gonna be honest with you guys ya. Just a moment before the market crash, kita ada ngomong ya, ini video nih, ini bukan FUD gitu ya. Jadi saya bilang di sini guys, selangkah menuju ATH baru itu posted pada tanggal 4 Oktober. Guess what? 4 Oktober tuh kita di sini guys. Ya. Jadi sebelumnya juga kita update mungkin sentimennya terkesan sangat-sangat positif gitu. But you guys need to know kalau kita terakhir juga emang udah anticipate hal itu dengan postingan seperti ini gitu. Jadi saya bilang sama teman-teman, vibes-nya beda gitu. Waktu kita visit ke 108.000 for the first time, Anda feeling so happy. Tapi saat ini, atau lebih tepatnya pada saat itu, dia visit ke level yang sama, 108.000. Tapi vibes-nya beda gitu. Terkesannya kita udah di winter dan bla bla bla. Guess what? Right after that, Bitcoin itu pump, creating new all-time high. Ya, after that, pada tanggal 5 Oktober, kalau ini kan 6, 7, 8, 9, sebelum akhirnya 10, 10 ya. Ya postingan saya ini. Anda nonton aja nih video saya sama anak saya. Saya ngomong, ini bukan FUD ya. Kita cuma kasih reminder bahwa resiko market itu kalau misalkan ya dalam keadaan euforia pada saat itu. Ini 3 menit doang kok, 4 menit ya. Dalam keadaan euforia saat itu, sangat rawan tercipta yang namanya flush out. Saya selalu jadi reminder soal hal itu supaya teman-teman tuh tidak over optimistic beli di puncak gitu kan. Dan ternyata ya terjadilah si flush out itu. Dan by the time terjadi flush out itu, saat ini developmentnya masih mengikuti sentimen yang berlaku pada kala itu. Jadi to be objective guys, ya saya terus terang aja gitu. Ngelihat kondisinya saat ini dengan kondisi kekhawatiran yang ada di crypto space. I think most of them coming from people yang buyingnya itu only di altcoins. Mereka nggak ada holding di Bitcoin. Ya kita yang holding Bitcoin beli yang di harga 30.000, 50.000 pun masih santai-santai aja. Cuma memang yang sedih, sejak tanggal 1 Januari, kalau Anda lihat ya, ini bisa dibilang cycle terparah sih. Ya, cycle terparah guys. Ini 1 Januari nih. Ya, saya kasih garis tuh. Ini open Bitcoin di sini. Up until today, kita cuma naik 11%. Kalau naik sampai ke topnya, itu naik sekitar 35%. Ini post halving year loh. Halvingnya itu tahun 2024. Biasanya 1 tahun setelah halving, kita bisa ngelihat Bitcoin itu memiliki performance yang bagus. Dan satu sisi lagi adalah karena keterlibatan bukan keterlibatan lah ya, tapi pemerintah baru, US government baru. Jadi 1 tahun setelah US government baru yang presiden baru itu dilantik, biasanya 1 tahun pertama performance-nya bagus. Tapi kali ini jauh berbeda dengan kondisi sebelum-sebelumnya. Ya, di 2025 performance kita bisa dibilang stagnan, standar aja. Dan semua itu ke-trigger karena sentimen sejak Trump memimpin pemerintahan. Okay, so I don't think we are at the euphoria zone saat ini. Obviously dari long-term holders sudah melakukan distribusi secara bertahap. Mereka mulai profit taking. Meanwhile retail somehow stuck. Stucknya juga bukan di Bitcoin. Most of them stucknya itu dalam keadaan mereka beli di altcoins. Dan jadinya kalau kita ngomongin sekarang ya, secara objektif gitu, sulit gitu untuk memberikan penilaian karena orang-orang akan berpikir lebih kepada mereka punya portofolio yang sudah kebakar gitu. Ya, tapi saya sangat mengerti, balik lagi saya sangat mengerti kondisinya, saya pernah berada di posisi itu, cuma saat ini objectively speaking, Anda nggak bisa bilang Bitcoin kayak 100%
dead gitu ya. Ya personally ya saya juga sama gitu ya. Was-was gitu. Every time Bitcoin mendekati level exponential moving average 55, kita semua was-was gitu. Karena setiap kali itu terjadi, selalu concernnya adalah this is the bear market ya. This is gonna be the ending of the bull cycle. Every time. Tapi begitu nanti rebound, baru euforianya balik gitu kan. Orang berpikir, okay, we are so back, we're gonna see Bitcoin creating new all-time high again and bla bla bla. Tapi akhirnya nanti belinya altcoins lagi gitu kan. Dan Bitcoinnya akhirnya nggak dimanfaatkan gitu. Every dip, every correction yang dikasih nggak dimanfaatkan. So, bagaimana kita menilainya teman-teman? Saat ini, simple aja, short term perspektif, Anda follow this market structure. Selama di sini ada EMA 100 juga, by the way, bisa jadi acuan. Ya, pas banget udah maghrib teman-teman. Jadi sebentar lagi saya akan menyudahi. Jadi after dia pullback retrace, testing ke level order blocknya, Anda bisa expect dia bisa turun lagi. Ya, testing ke level $102.000. After that, kalau kalian lihat di kisaran zona tersebut kita nggak bisa bertahan, kita nggak bisa survive, dan in case Bitcoin 2 candle berturut-turut on the weekly perspective close di bawah EMA 55 dan ada proses retestnya, that's the end of the bull run. If you have Bitcoin, jika Anda beli Bitcoin dimanapun Anda beli, boleh Anda consider untuk either cut loss atau taking profit. Kalau beli di atas ya mungkin di situ cut loss 10% deh, rugi-rugi kecil gitu ya, nggak terlalu berasa. Tapi kalau misalnya teman-teman beli di bawah, ada profit lumayan, well, why not? Ya, cash out sebagian and prepare for the next bear cycle. Kira-kira begitu teman-teman. Ya, so update yang paling krusial adalah ini. Ya, perhatiin level 106.800. Nanti after this, saya akan post ini di Telegram. So make sure kalian mampir ke Telegram juga. It's free by the way. Tinggal cek di kolom deskripsi aja. Okay? So that's gonna be the update. Thank you very much guys for watching and I'll see you guys again in the next update. Bye-bye guys. Cheers.